Saya ngomong sama mahasiswa apa sama siapa nih kok diam semua? Izin Izin Bapak, bertanya, Ya, silahkan. ini buka yang langsung dari exam PP-nya kan Pak, yang dari adminnya itu. Ya, untuk bisa mengoperasikan HTDocs, XAMPP harus terinstall dulu. Berarti bukanya di browsernya itu Pak, di localhost. Ya, coba dulu. Coba gimana maksudnya step itu? Coba di share screen. Belum Nah, bisa share screen Pak. ya silahkan share screen dulu. Nanti setting Zoom-nya itu lo partisipan share screen, jadi tidak perlu mengklik siapa host, co-host itu tidak perlu lagi. Nah, silahkan. Jadi saya menyimpannya di exam PP, lalu di folder htdocs, Hmm. Terus terus nama namanya itu foldernya. pusat belajar, Ah, begini Pak. Nah, ini udah betul. Lokasi nyimpannya udah betul. Nah, coba sekarang buka browsernya. Buka browsernya. Tutup dulu nih. Ini udah betul naruhnya. Dia di dock menaruh. Ya, sekarang coba akses itu file webnya. Bentar. Nah, ini yang benar. Jadi kita ngakses itu lewat browser nanti. Bukan klik file. Nah, pusat belajar. Nama portalnya pusat belajar ya. Iya Bapak. Oke, tar dulu. Oke, pusat belajar, portal pembelajaran yang dibuat khusus untuk anak PAUD. Oke, PAUD. Itu sumber belajarnya lah PAUD semua ya. Iya Bapak. Nah, terus Saya baru mengubah ini atasnya dan hmm, bagian kontaknya di bawah Pak. kontak ya. Lokasi, Baru bagian email, dan fotonya. WhatsApp. Oke, coba itu yang menunya masih yang lama ya, masih dari template menunya ya. Enggak Pak, di menunya udah saya ubah. Eh, Di sini ya seharusnya get started, saya buat ayo mulai, terus di videonya juga sudah saya cantumkan video. ya, oke, ini udah benar. Nah, ini yang saya maksud ya. Kuliah minggu lalu ya, step ya. Kuliah Bapak. Oke, berarti paham dengan apa yang saya sampaikan. Nah, sekarang Stopi Dobing tugasnya adalah mengedit semuanya ini sesuai dengan pusat sumber belajar PAUD ya. Nah, apa saja yang diperlukan di sana? Tentu eh, yang pasti itu adalah media pembelajaran, terutama media pembelajaran video wujudnya. Nah, media videonya ini boleh step itu ambil dulu yang di YouTube. Karena tidak mungkin di mata kuliah ini kita produksi video, tidak mungkin. Ya, jadi khusus kita di sini adalah mengembangkan wadah untuk menaruh video. Nah, sehingga di sini saya cek dulu menunya, nanti ubah menu di atas itu. Jadi beranda oke, ada cukup beranda. Terus informasi itu tidak penting, informasi. Iya, Nah, nanti informasi layanan itu ubah dia, bisa menjadi misalnya sumber belajar, ya sumber belajar, e-learning oke. Kemudian bisa kuis, kuis interaktif itu misalnya boleh. Nah, profil itu profil ya paling belakang lah. Profil kontak itu posisi belakang ya, paling kanan. baik Pak. Ya, nah, jadi itu nanti. Jadi ada sumber belajarnya, kemudian ada kuis, kemudian juga ada eh, pelajaran. Nah, apa lagi? Kalau TK itu apa lagi itu ya ada eh, kuis, kuis, udah cukup sih itu sih. Nah,
terus menunya edit, terus ke bawah, coba ke bawah. Nah, ini kan ada stop, 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 stop. Lorem, lorem ipsum itu juga diganti. Dolor Sitema, Set Yuti, nah, itu silahkan diganti ya. Sampai ke bawah, semua itu diganti. Sesuai dengan portal pembelajaran di PAUD. Baik, Itu, Pak. ngerti ya? Mengerti, Nah, Pak. ini ambil terus ini biar selesai webnya. Jadi sedikit dicicil biar apa namanya kontennya itu terisi semua. Misalnya nanti klik sumber belajar, nah nanti ada video di sana ya. Kemudian ada media audio, audionya bisa ambil dari ini, dari media audio yang kalian punya boleh, terutama yang untuk PAUD itu ya. Atau storytelling kemarin boleh itu diupload di sini. Termasuk cari di rumah belajar di kementerian itu boleh diambil. Kita untuk belajar aja ini. Baik, Nah, Pak. jadi sumber belajar itu lengkap ya, koleksi videonya banyak, audionya ada, termasuk yang lain. Nah, coba turun lagi, turun. Nah, ini gambar-gambar. Nah, nanti ini kan klien project ini nanti sesuaikan dia apa itu ininya nanti. Kan tidak klien, tidak project gitu ya. Terus turun lagi. Nah, layanannya apa? Terus, nah ini kan ini jenis layanannya ya. Ada sumber belajar, ada kuis, ada e-learning, nanti ada eh, bank soal, ada apa lagi? Nah, coba nanti tiru lagi portal-portal belajar yang ada di internet. Terus turun lagi. Nah, nanti silakan portofolio ini jadikan apa nanti silakan. Apakah media gambar? Di media gambar nanti bisa dia itu linknya ke Instagram. Mungkin kalian buatkan Instagram nanti. Terus turun testimoni. Nah ini pendukung ini testimoni. Tim. Nah, ini terkait kalau tim itu kan terkait dengan instansi nanti ya. Misalnya kalau kalian mengembangkan di SMP itu berarti ada kepala sekolah nanti timnya di sana dan seterusnya. Ada tim IT-nya. Jadi disesuaikan juga ini. Terus turun lagi kontak. Oke. Terus nah itu ya. Yang penting bisa ngedit dulu ya, bisa ngedit nanti masalah konten itu bisa diisi sambil jalan. Baik, Bapak. Nah, itu saran saya silahkan diselesaikan. Nah, ini ya, ngerti maksudnya Yudi dulu? Stop share screen dulu gini. Coba tampilkan HT Docs-nya dari C itu, Stepi. Ada, dari file dari C, exam PP-nya, dari exam PP. Kan kalian sudah install semua exam PP, saya minta install exam PP. Kemudian, coba tampilkan Tampilkan XMPP-nya, Pak. Atau docs foldernya. folder. Ya, dari C dulu ya. Dari Windows itu SSD Windows coklat itu. Ya, ya. Ini dua kali install XMPP ya. Iya, Pak. XMPP yang pertamanya error, Pak. Oh gitu, bisa di delete ya, biar tidak double folder. Nanti saya Nah, oke, delete, Pak. biarkan nah itu dulu. Nah, kan XMPP ya, silakan diperhatikan dengan baik Yudi dan Arya Gunawan, maupun yang belum ngerti. Klik ini dua kali. Nah, nanti ada banyak folder di sini. Nanti template yang sudah kalian download itu jangan ditaruh di sini. Tapi naruhnya itu adalah di folder htdocs. Ini ya, folder htdocs. Nah, buka itu. Nah, di folder htdocs ini kalian buatkan folder sesuai dengan nama portalnya. Misalnya punyanya Stepi itu adalah nama portalnya Pusat Belajar. Berarti kalian taruh template itu di folder Pusat Belajar. Coba buka. Nah, ini sebenarnya tidak perlu di folder lagi Stepi. Langsung di sini sudah muncul semua.
Iya Pak, itu tadi dari template-nya nggak bisa diubah ininya. Oh gininya, Iya, foldernya nggak ininya bisa diubah. nggak bisa diubah ya. Ya nanti ini diupload. Nah jadi letak eh, file web yang sudah kalian download itu adalah di htdocs. Jadi tidak ada menaruh file nanti di data D atau di flash disk, kemudian naruhnya di my dokumen tidak. Jadi semua harus ditaruh di htdocs. Mengapa di sana? Karena itu sudah kita meletakkan file web kita itu di server lokal namanya. Server lokal itu adalah komputer saudara itu seolah-olah sebagai server. Nah, gimana caranya mengetahui bahwa web itu jalan? Ya, caranya ngaksesnya lewat tadi yang ditampilkan oleh Stepi itu di browser. Jadi dia ketik localhost slash pusat belajar sehingga webnya muncul. Jadi tidak mengakses file web itu lewat klik dua kali file index.html itu salah itu. Nah, itu artinya apa? Kita secara tidak langsung sudah ngetes web itu jalan atau tidak lewat browser. Nah, kalau jalan nanti tinggal diupload aja. Cenderung kalau ketika diupload dia pasti jalan. Itu tujuannya. Nah, kalau masih klik dua kali filenya ya eh, belum berani kita pastikan nanti di online juga bisa jalan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa Pak. Nah, sudah ya. Saya rasa tidak sulit dipahami itu. Udah, silakan di close Stepi. Nah, itu ya, Stepi udah betul caranya. Ya, tinggal dia melakukan pengeditan terhadap template yang sudah di-download. Cuman hati-hati nanti ngedit agar tidak hancur template-nya. Jangan sembarang hapus gitu ya, sembarang hapus. Tapi kan masih bisa ditaati, bisa dicoba. Kalau tidak bagus nanti dibatalkan lagi diperbaiki. Nah, template itu bisa digunakan ya. Silahkan siapa yang sudah lagi? Saya Pak. Haya, silahkan Haya. Saya langsung share yang webnya Pak. Dari htdocs, eh, tampilkan dulu bagaimana struktur filenya di XAMPP, htdocs, baru nanti tes browser ya. Ini di folder XMPP-nya, terus saya taruh di folder htdocs, terus di htdocs saya masukkan folder template-nya namanya Brand Academia. Di dalamnya juga sama seperti tadi Stepi ada foldernya juga. Ini ini aset-asetnya Pak. Ya, nah, anunya di mana ya? CSS-nya di mana dia? Iya, Di aset taruh ya dia. iya di Nah, dalam ya, asetnya. ya, memang betul ya. Jadi ada folder aset itu untuk menaruh berbagai fiturnya, masuk gamma, CSS, JS, JavaScript-nya itu ya. Nah, ini udah betul naruhnya. Sekarang coba tes browser.
Pas saya buka tuh awalnya seperti ini, Pak. Terus baru saya klik, baru kelihatan Oh, belum. dia. Belum. Biar tidak gitu muncul dia. Langsung localhost, klik folder, langsung muncul dia. Coba dari localhostnya itu coba lihat tadi di gininya. Ini, Pak. Ada di foldernya. Ya folder. Saya Folder. terlihat, Pak, foldernya. Belum. Close dulu. Di Docs, coba ketik Docs. Brain Academia itu coba. Ini jangan di dalam folder lagi bisa enggak? Langsung di sini filenya. Cut ya. Buka ini. Ini cut semua bawa keluar ya. Coba biar tidak dua folder itu. Di copy aja, nggak Cut, apa-apa, Pak. cut, di cut. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl X. Ya, taruh di sini dah. Control X. Nah, folder Brain Academia itu kan kosong sekarang kan? Masih. Ctrl C tadi kan di copy. Nah, delete itu udah. Iya, Delete. nggak apa-apa di delete yang Apa? ini, Pak. Nggak apa. Nah, coba tes. Sudah. Nah, ini udah benar. Tadi tidak berupa Ya, klik link lagi. Jadi kalau ininya benar, nanti ketika upload beginilah jadinya. Langsung dia terakses gitu. Itu tujuannya mengetes lewat localhost ini. ya, Pak. Ya, Saya baru editnya isiin logo, terus yang navigasi menunya itu baru home, hmm. about, fitur utama, sama kontak. Terus Nah, backgroundnya belum sempat saya edit. hmm. Terus yang tonton video ini maunya nanti disamain isi kotak kayak yang mulai belajar, tapi belum sempat saya edit. Terus ini yang fitur-fiturnya, Pak. Hmm. Dari pembelajaran, media pembelajaran, sama bank soal. E-learningnya enggak ada ini. Ya, Pak? E-learningnya Enggak. ya tambahkan Belum saya e-learningnya. tambah. Nah, terus di video depannya itu kan ada video ya. Ya, Nah, itu buatkan video pengantarnya. Mungkin saudara jadi pengantarnya. Hmm. pengantar dari websitenya ini. Ya, dari pengantar ini dari apa namanya, Brain Academia. Iya, Pak. Hmm. Itu aja ya. Karena lagi nih. Iya, baru baru itu saja. Ya, jadi fiturnya ada materi, media, ada bank soal, ada e-learning juga. Ya, udah. Nah, itu tambahan fiturnya. Iya, Pak. Hmm. Coba turun lagi gimana bentuk template ini. Ya, banyak fiturnya ini template-nya. Terus Yang bagian portofolio ini belum sempat saya hapus.
hapus singkatnya di Sublime Text-nya. Ini sih. Ya, ya nanti eh, media di media pembelajaran semua diambil dari YouTube. Jadi tidak video-video itu tidak akan terdisplay di sini. Dia akan muncul di sini, tidak lewat klik link, tidak. Jadi semua muncul di sini. Ya silahkan dilanjutkan ini untuk diedit. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi silakan. Izin share screen, Bapak. Ya, ya ekstra. Izinin. Udah kelihatan ya, Pak? Untuk foldernya saya simpan di C, yaitu di folder XMPP. Lalu saya simpan di bagian htdoc. Namanya Kampung Musik, nama foldernya. Untuk localhostnya, eh, aku nggak hidup. Untuk di localhostnya udah bisa, Pak. Ya, maksudnya gimana? Sebentar ya, Pak. Tadi saya simpan di htdoc. Nama folder saya itu saya buat nama portal saya, yaitu Kampung Musik. Nah, untuk localhostnya, Kok Kampung Musik nama portalnya? ya, Pak. Ini kan portal pembelajaran. Tapi kan eh, misalnya kalau di apa itu di waktu semisal di SMK juga ada belajar semisalnya seni budaya gitu, Pak. Udah, saya kan sudah kasih tahu ini tidak mata pelajaran. Ini kan portal itu mewadahi semua pembelajaran di sekolah. Tidak khusus, tidak spesifik ke IPA, ke musik, ke IPS, tidak begitu. Jadi semua mapel itu diwadahi oleh portal ini. Nah, kayak punyanya Stepi itu ya, Stepi tadi itu kan pusat belajar. Jadi bisa digunakan untuk belajar apa saja.
terutama yang di PAUD, bisa belajar motorik halus, motorik kasar, bisa untuk belajar bahasa. Kalau musik saja kan terlalu sempit ya portalnya, khusus musik itu. Misalnya nanti saudara PPL di SMP disuruh membuat portal, masa musik aja isinya? Kan tidak. Itu. Jadi kalian simulasi membuat itu dulu di kuliah ini. Ya, jadi dia merangkum semua. Kalau musik ya e-learning aja bikin kan itu kan. Biar tahu posisinya e-learning dengan mata kuliah web ini. Itu kalau salah satu mata pelajaran ya buat e-learning. Nah, itu kan sudah saya sampaikan minggu lalu itu ya, di kuliah tatap muka. Yang sudah jelas itu. Nah, Brain Academia itu boleh itu ayah tuh ya, boleh pusat belajar tadi yang sudah tampil. Ya, biar mencerminkan namanya itu portal belajar gitu ya. Masa kampung musik ya, Ersa ya. Baik, Bapak. Ya, perbaiki itu. Nah, silakan ditampilkan lagi. Bisa sekali Pak. Baik, di sini saya menyimpan filenya di exam, terus docs, terus nama foldernya itu gudang ilmu Pak. Kalau dijalankan di browser seperti ini Pak. Jadi yang saya edit itu mengenai judulnya gudang ilmu. Belum muncul di browser nih, masih di Doc muncul di layar. Belum muncul Mbak. Tutup dulu itu Docs-nya. Apakah sudah muncul Pak? Sudah. Nah, di sini saya ada beberapa Ya, sebelum lanjut, Biansyah. Nah, untuk penamaan web, itu gudang ilmu itu jangan pakai slash. Itu akan dari search engine itu kurang bagus. Karena seseorang searching sesuatu itu jarang pakai slash. Yang apalah underscore itu ya, garis penghubung itu ya, gudang si garis ilmu kan, gabung aja dia. Contoh kan Tokopedia, Toko underscore pedia kan tidak begitu dia. Nah, gudang ilmu sambung aja, i-nya tetap kecil, i-nya kecil.
gudang ilmu kecil. Ya, udah segitu. Jadi tidak perlu diberi underscore. Nah, tiru aja Tokopedia, Bukalapak. Nah, itu kan tidak isi dia kan, nyambung. Web nyambung. Nah, itu ya, gudang ilmu. Ya, nah itu ya. Nah, silakan lanjut. Ya, jadi di sini ada yang saya sudah ubah Pak, mengenai eh, tampilan barnya, eh, rumah ilmu dan profil. Di sini juga saya sudah ubah gudang ilmu mengenai judulnya, dan sini sudah ada mengenai materi-materi mengenai filsafat. Namun di sini belum saya susun rapi mengenai teksnya. Dan yang kedua itu mengenai profil, saya hanya mengubah ininya juga Pak. Jadi itu saja yang saya ubah dulu Pak. Profil dan Nah, gudang. nanti ini eh, harus fokus ya. Jenjangnya apakah SD, SMP, SMA, SMK, harus fokus jenjangnya. Jangan umum sekali. Ya, Ya ini Pak. gudang ilmu ini jenjang apa? Apakah jenjang SD, SMP, SMA, SMK? Fokuskan. Jangan umum. Kalau umum nanti terlalu luas dia. Termasuk juga tiru aja ruang guru, dia kan pasti ada jenjang SMP-nya, ada SD-nya, ada SMA-nya, ada gitu kan. Ya, Ya Pak. jadi silakan nanti anu isinya diperbaiki ya, diganti nih semua isi standar dari template sesuai dengan eh, jenjang yang dipilih. Itu kok masih ada mentor di pojok kiri itu apa tuh mentor? Belum saya ubah Pak. Oh, ya masih banyak ini ya. Ya Pak. Silakan nanti diubah, termasuk menu-menunya disesuaikan dengan area portalnya itu ya. Ya, Ya, baik Pak. ya ngopinya udah benar ini cara ngopinya. Nah, Baik oke Pak. ya, kita Terima lanjut. kasih Pak. Ya, lanjut, silakan. Stepi, ya, Ayah, Bagus, Alit, silakan Alit. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya awali dengan file template yang saya buat itu tersimpan di htdocs zona belajar. Ini langsung ke websitenya, Pak. Ya, langsung ini udah betul, ngopinya udah betul.
Berikut Coba ulang website, aksesnya. Ulang aksesnya dari localhost tuh. Ketik ya Pak. zona belajar. Delete itu delete, delete enter. Itu delete dulu resume itu ya. Enter. Nah, ini udah benar nggak aksesnya? Udah benar. Ya Baik, silakan. di sini berikut tampilan dari website yang sudah saya coba coba apa namanya coba ubah. Yang pertama itu di menu di titel dari portal ini yaitu zona belajar, dan juga di sini saya sudah merubah header dari menu home, yaitu di sini ada tulisan zona belajar dan juga nama saya. Selanjutnya itu di menu tentang ini sini saya sudah hampir merubah semuanya, berisikan identitas saya sendiri. Untuk selanjutnya itu ada di menu materi, di sini saya sudah mengubah header, yaitu di sini sudah apa namanya, sudah di header ini sudah ubah menjadi zona belajar. Yang selanjutnya itu ada di menu kontak. Di sini saya sudah mengubah lokasi, email, dan juga nomor telepon. Sudah, Pak. Servisnya apa ada servis? Belum, baru berubah headernya aja, Pak. Oh, ya nanti dah inilah menu utamanya nanti ada Ya, Pak. eh, media pembelajaran, sumber belajar, ada kuis, Ya, ada Pak. e-learningnya, ada kalau ada juga e-raport, gitu ya, e-administrasi, semuanya ada di sini, gitu ya. Ya, Pak. Nah di home itu coba home-nya. Nah nanti ini jangan namanya Alif muncul, tapi bisa video tentang eh, profil dari zona belajar ini. Mungkin Ya, Alit Pak. sebagai ininya lah apa namanya tuh host yang muncul di sini pertama gitu ya menyampaikan materinya, Ya, buatkan Pak. videonya ya green screen pakai bagus dah webnya, upload di YouTube nanti eh, linknya itu sematkan di sini di web, itu caranya Ya, Pak. ya. Oke, jadi tinggal lanjutkan aja nih ya, udah cocok nih judulnya zona belajar ya. Nah, dua kata cukup dah, dua. Oke, silakan lanjutkan nanti ya, sudah bagus nih ya. Silakan, siapa lagi? Saya Bapak di sini tampil. Eva Listiana, setelah itu baru Dwi Dayani ya. Silakan. Baik Bapak, mungkin untuk eh, penempatan filenya itu hampir sama dengan teman-teman yang lain. Saya sudah Ya, di tempat ini dan saya menamakan file itu ruang literasi. Ini ya Pak, untuk aset-asetnya. Udah. ya. Namun di sini ada sedikit kendala pas mencoba untuk buka webnya itu dia tidak bisa Pak. Sebentar.
Nah, dia seperti ini, Pak. Ini salahnya di mana? Exam PP-nya udah jalan ya? Sudah di start ya exam PP-nya? Eh, belum. Start dulu. Coba buka exam PP-nya. Sebentar, Pak. Masih ada sedikit macet. Mohon maaf, Pak. Ini daftar senjata masih macet. Buka. Mungkin bisa dilanjutkan Dan dulu silakan yang dari lain yang dulu lain. ya. Silakan. Silakan.
Mungkin sudah tidak ada lagi, Pak. Ya, yang hari ini yang tampil Stepi, ya, Stepi, Haya, Alif, Bagus, siapa lagi? Jadi ya itu saja ya. Stepi, Haya, Alif, Bagus hari ini. Minggu lalu udah Jus Saputra ya, sama siapa namanya minggu lalu itu, Udah Diatul Umar. Umah ya, Umah. Ya, nggak ada lagi ya hari Pak, ini. saya izin. Dwi Tayani, ya silakan Dwi Tayani. Apakah sudah terlihat, Bapak? Sudah lanjut. Jadi saya menaruhnya di Windows C, lalu di folder MPP, dan juga di htdocs. Saya memberi nama foldernya itu Republik Belajar. Yang isinya ini isinya Bapak. Ya, silakan lanjut. Ini untuk localhost yang sudah bisa dijalankan. Di sini saya sudah mengedit logonya, namun belum saya atur, dan juga ucapan selamat datang, dan untuk menu-menunya ini saya sudah mengubahnya jadi utama tentang informasi portofolio. Portofolio ini belum, divisi ini nanti untuk layanannya Bapak, seperti Republik Membaca, Republik Diskusi, Republik Menulis. Itu aja yang baru saya ubah Bapak. Terus kalau ke bawahnya apa muncul? Belum ya? Yang di Sebentar, bawah ya. belum. Iya, belum Bapak. Oke. Nah, tinggal diubah aja ini, yang penting sih ya lokal hostnya udah jalan ya. Tinggal Iya dia Bapak. edit lah. Oke, udah cukup, silakan dilanjutkan. Ya, Dayani apa? Pak, apakah saya bisa menampilkan, Pak? Boleh. Tapi punya saya hampir sama seperti Ezra, Pak. Saya salah mengambil judulnya, Pak. Boleh, silakan. Oke, Pak. Izin saya screen. Nah, di sini saya menyimpan filenya itu di dalam XAMPP-A. Karena ini sebelumnya saya sudah pernah download XAMPP namun tidak mau berfungsi. Jadi saya baru download lagi di sini. Dan saya menyimpan filenya di htdocs. Nama filenya itu Art School Singaraja. Ini filenya, Pak. Ya. Coba dites lewat browser.
Apa sudah terlihat, Pak? Nah, Ini yang saya sudah ubah. Di berandanya ada tentang jadwal galeri dan kontak. Ini sudah saya ubah hampir semua kecuali gambar-gambarnya, Pak. Selamat datang di Art School Singaraja, dan ini keterangannya Seni School Singaraja, deskripsinya ada tentang dan gratis. Ini seperti galerinya. ya, Bapak, nanti konsepnya itu adalah portal ya. Ini kan lebih ke web sekolah arahnya. iya Pak. Ya, arahnya ke portal. Kalau web ya, ya sifatnya informatif saja kalau web. Tapi kalau portal itu tidak interaktif, tidak hanya informatif tapi interaktif. Ada kuis di sana, mungkin ada fitur diskusi di sana ya. Artinya mungkin ada saran dan masukan, itu ya bisa di sana. Media pembelajaran atau sumber belajarnya, ada bank soalnya, banyak gitu ya. Iya Pak. Ya, silakan diperbaiki kontennya. Oke, silakan lanjut ini ya. Nah, ini cocoknya untuk template PAUD cocok itu ya, templatenya. Di PAUD atau jadi ini cocok template. Ya, ada lagi. Bapak izin konfirmasi yang tadi. Ya, Di XAMPP ini saya tidak bisa nge-start yang bagian ini, Pak. Sebentar. startnya cukup dua saja sebenarnya. Ini tidak bisa, Pak. Apasinya terus harus terstart ya. Kalau tidak itu tidak mau dia. Iya, Pak. Yang ini nih nggak bisa gitu, Pak. Dia tuh muncul seperti ini. Apa muncul di layar belum ada muncul ini. Sebentar. Munculnya seperti ini, Pak. Apa sudah terlihat? Belum terlihat, Pak. Pasti instalasinya itu kemungkinan ada masalah itu. Oke, seperti ini. Oke. Ya, ulang install lah. Ada lagi silakan. Izin share screen, Bapak. Ya, silakan. Saya ubahnya jadi dunia belajar, Pak. Untuk filenya ada 3 aja, yang index, interpage, portfolio details. Sama untuk CSS-nya itu tersimpan di bagian assets. Yang ini. Dan dalam portal saya itu ada juga gambar. Nah, gambar itu disimpan dalam IMG, folder IMG. Nah, untuk uh, browsernya dicari di Google itu, sebentar. Ini, Pak. Ya, nah ini itu aja lah. Nah ini betul ini ya. Tinggal diedit lagi ya. Baik, Bapak. Ya, silakan lanjutkan ini udah ada jalannya. Serah.
Ya, siapa lagi? Izin share screen Bapak. Febri ya. Silakan. Apakah sudah terlihat Bapak? Ya, lanjut, silakan. Baik, di sini filenya saya simpan di XMPP, tapi kemarin karena XMPP saya bermasalah, terus dia nggak bisa disimpan dengan nama yang sama Bapak. Jadi kemarin saya buatnya jadi new folder. Terus saya simpan di ht.docs dengan nama pojok edukasi. Lalu di sini ada tentang kontak, tapi ini belum saya ubah sesuai sama yang di portal webnya Bapak. Lalu bagian gambar tersimpan di access di folder img. Lalu untuk CSS-nya disimpan di folder CSS. Untuk di localhost-nya saya baru apakah sudah kelihatan Bapak? Untuk di localhost-nya saya baru mengubah bagian beranda, informasi, e-learning, profil dan kontak. Lalu saya menambahkan gambar dan juga nama portalnya Bapak. Ya, yang penting tesnya jalan ya. Localhost / pojok edukasi kalau diketik jalan. Jalan Bapak. Ya. Oke, kita lanjut aja ini ya, Febri ya. Cuman menu-menunya juga ya, tadi sesuai masukan saya, menunya itu harus mencerminkan portal belajar. Ya, udah ada lagi. Silakan. Tiara tuh udah pernah hadir ya di kelasnya. Ya, Tiara. Nah, itu belum pernah hadir ya Tiara. Di sini 24 ini ya. Tapi hanya 19 ini ya. Yang hadir ya. Elsa Claudia ada ya? Siapa yang izin dari dia? Kortinya ya? Irna Sama siapa? Dia aja yang izin tuh. Elsa Claudia ada ya? Nggak ada ya. Utari Putri ada? Hadir Bapak. Agus Pratista? Nah, ini jarang kuliah ya. Bagus nih. Fitra Sitepu? Belia? Hadir Bapak. Cristiana? Brenada ada? Hadir Bapak. Adi Nugraha? Nggak ada ya. Ya, hadir. Tidak ada Bapak. Ya, Ari Lesmana? Hadir Bapak. Yudi ada. Roni Damanik? Hadir Bapak. Kita lihat di nah, itu yang nggak hadir deh.
Nah, jadi webnya ini silakan nanti ya diselesaikan. Jadi saudara bisa cari referensi-referensi tentang portal belajar ya. Ini ada yang sudah buat ya, portal belajar SMA Wonosari. Nah, tapi tidak isi apa, web aja. Nah, ini bisa saudara rujuk ya untuk mendesain menunya. Nih, portal sekolah.co.id ya. Jadi ada deskripsi di sini, portal sekolah membantu siswa, guru, kelas sekolah, orang tua, admin, komite untuk mencapai hasil optimal dalam memenuhi kewajiban mereka. Nah, produknya apa saja? Nah, ini ya, mata pelajaran, ada penilaian, ada buku nilai, ada pengumuman, ada lab maya, ada bank soal, ada catatan, ada konferensi video, ada kalender, laporan. Nah, ini adalah fiturnya, fitur dari portal sekolah. Nah, ada layanan yang lain yang diberikan. Itu saja. Nah, ini bisa jadi rujukan ya. Misalnya tentang lab maya, gitu ya. Nah, cuman kita tidak bisa akses ini ya. Harus login dulu ini. Nah, kalau portalnya Rumah Belajar ini yang milik pemerintah. Ya. Nah, dari sini saudara bisa lah gini ya. Nih, bisa cari referensi-referensi tentang fitur-fiturnya. Kok berat nih. Kalau ruang guru ya. Nah, ini bisa juga. Nah, bisa jadi rujukan ini ya. Ada tryout gitu ya. Ada UTBK Center fiturnya dia. Ada ruang guru privat. Ada apa lagi fitur-fiturnya. Nah, itu bisa saudara inisiasi lah fiturnya. Ini ada teachernya. Nah, jadi itu silakan aktivitas saudara menggunakan portal belajar. Bisa ada deskripsi dan ini bisa. Kalau saudara menginginkan mata kuliah ini, produk ini bisa jadi skripsi itu dengan mengembangkan portal web belajar. Nah, jadi orang itu bisa belajar di sana, ya, bisa belajar apa saja, gitu ya, sehingga arahnya ke web pembelajaran. Tapi kalau lebih spesifik lagi, nah itu nanti bisa lewat Learning Management System, lewat LMS-nya.
Nah, nanti misalnya kalau saudara mencantumkan tentang e-learning gitu kan, dia kan nanti linknya ke e-learning. Nah, kalian kan sudah buat Google Classroom ya, punya Google Classroom, link kan ke sana nanti. Terus kalian buat bank soal, nanti bisa linkkan ke Google Quiz atau kemana boleh. Terus kalian buat tentang portal apa namanya, koleksi video atau media pembelajaran berupa video, linkkan nanti ke YouTube, buatkan playlistnya di sana. Nah, itu banyak pekerjaannya ya. Jadi silakan diambil sedikit-sedikit agar konten webnya ini lengkap. Ya, walaupun tidak 100% saudara produksi ya. Mungkin ada tugas mata kuliah yang relevan, nah, itu bisa ditaruh di web portalnya ya. Nah, silakan nanti dicicil sedikit demi sedikit sehingga di dekat-dekat UAS ini sudah selesai. Itu saja dari saya. Ada pertanyaan? Kalau belum jelas, tanya saja ya, biar tidak salah seperti tadi itu ya. Belum mengerti di docs gitu ya. Silakan yang belum paham bisa ditanyakan. Sudah ya? Dari saya sudah, Pak. Mas, Nah, minggu depan saya minta yang tampil itu adalah Fitra Sidepu, Belia Mawanda, Kadek Eva Listiana, Brenada, Ari Lesmana, Yudi Ariana, Roni Damanik, dan Firna Jayanti. Nah, itu saya minta minggu depan untuk menampilkan perkembangan webnya. Baik, Pak. Ya. Nah, itu saja dari saya. Kalau tidak ada, silakan gunakan waktunya untuk Pak, saya ya, izin bertanya. Mohon ya. maaf. Ini buatnya itu sat- sebenarnya satu jenjang aja atau untuk keseluruhan, Pak? Untuk jenjangnya cukup satu jenjang aja ya dulu ya. Satu jenjang. Misalnya di SMP mungkin ambil kelas 7 saja satu. Tapi kalau ada yang mengambil ketiga jenjang juga boleh. Misalnya eh, pilih soal kelas 7 muncul, pilih soal kelas 8 muncul satu, pilih soal kelas 9 muncul satu. Cukup satu soal aja gitu. Boleh gitu. Berarti kalau seumpama mau semua jenjang untuk kayak konten-konten yang isinya itu nggak apa-apa, nggak terlalu lengkap. Asalkan Nah, isi aja, Pak ya. yang penting isi dia, jangan sampai kosong gitu. Anggap saja gini, anggap saja posisi sekarang itu kalian PPL di sekolah, misalnya PPL-nya di SMP. Saudara itu menangani 3 jenjang di sana. Ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Gitu. Kalau kalian PPL di SD berarti mengambil berapa jenjang itu kelas 1 sampai kelas 6. Itu. Anggap saja diri kalian itu bertugas mengelola web pembelajaran di sekolah. Posisi kalian itu. Ya, kan saya sudah tampilkan itu di sekolah tuh belum banyak punya portal belajar, belum banyak punya. Paling web-web sekolah aja, isi visi misi sekolah, isi apa lagi gitu ya, berita-berita paling gitu aja. Ya termasuk di kampus belum ada, biar kita tidak mengkritik orang lain gitu ya. Nah, kita juga belum punya. Makanya saya sarankan saudara bikin ini. Nanti kalau sekolah minta, kalian sudah punya prototipenya. Pak, saya sudah punya dulu di mata kuliah ini. Seperti ini contohnya, lengkap, ada fitur lengkap. Nanti kalau ada misalnya pertanyaan ke guru ada di sana. Misalnya siswanya boleh enggak belajar, Pak? Boleh enggak saya belajar secara online? Oh, ada fiturnya di web, silakan. Nah, itu kan tinggal dipilih waktu kapan mau belajar. Privat dia, di luar jam sekolah. Nah, itu kita fasilitasi lewat sistem. Nah, itu akan bagus nanti ya.
Terus guru-guru cari media, oh sudah ada di portal belajar sudah ada semua media guru-guru mau belajar apapun bisa. Jadi kita tidak apa namanya, tidak bingung cari lagi di internet, di YouTube klik searching gitu kan. Nah, tinggal kita pilih di portal, oh media pembelajaran berupa video, tinggal pilih kelas mata pelajarannya apa, kan gitu ya. Oh, kalau kita pilih kelas pasti ada mata pelajaran. Mungkin saudara sampling saja, klik kelas, nanti mata pelajarannya muncul. Itu. Nah, cari template yang kompatibel seperti itu di drop down menunya itu. Silakan, ada lagi. Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan. Silakan saudara lakukan perbaikan. Nah, minggu depan sudah saya list nama-namanya. Silakan itu untuk tampil ya, biar semua bisa tampil. Demikian perkuliahan hari ini. Saya akhiri sampai di sini. Selamat mengerjakan webnya di luar kuliah ini ya. Semoga apa namanya, tugasnya lancar dikerjakan sampai selesai. Nanti kalau sudah fix selesai, baru kita upload ya. Nanti saya akan berikan teori untuk menguploadnya. Itu saja dari saya. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan dan salam harmonia. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Ini selamat Selamat sore, sore, terima kasih ya, Bapak. Pak. Sore Bapak, terima kasih.